Perkenalkan, nama saya Heti Santika Beruginting dari kelas A Reguler 2020. Di sini saya mengambil satu contoh mengenai masalah sosial, yaitu mengenai kekerasan orang tua pada anak dengan jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, pengarang Nureni, penerbit Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Baiklah, sebelum saya menjelaskan pembahasan saya mengenai kekerasan orang tua pada anak, terlebih dahulu saya akan memaparkan sedikit mengenai pendahuluannya, di mana di dalam dunia pendidikan, baik orang tua maupun guru harus memberikan perlakuan dan pola asuh kepada anak. Dikarenakan pola asuh dan perlakuan ini sangatlah penting bagi anak untuk mendidik anak mengenai bagaimana karakter anak ke depannya. Pada dasarnya, anak usia dini belajar dari apa yang lihat dari sekitarnya, di mana mereka belum mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi mereka. Ketika anak berbuat salah, seharusnya orang tua tidak memarahi bahkan memukul anak tersebut, dikarenakan dapat mempengaruhi mental perlakuan anak nantinya di kemudian hari. Orang tua bahkan guru kerap sekali mengatakan bahwa kekerasan pada anak hanya bersifat fisik saja, yaitu dengan cara memukul, memarahi, bahkan membentaknya. Padahal tidak, kekerasan anak juga mengarah kepada emosional orang tua bahkan guru terhadap anak tersebut. Baiklah, di sini saya mengambil 4 rumusan masalah untuk jurnal kekerasan orang tua pada anak. Yang pertama itu mengenai bagaimana pengertian kekerasan pada anak. Yang kedua, apa faktor-faktor kekerasan pada anak. Yang ketiga, apa saja bentuk-bentuk kekerasan pada anak. Yang keempat, apa dampak kekerasan pada anak. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian kekerasan pada anak. Yang pertama ini pengertian kekerasan. Menurut Anita Lee dalam Sionto tahun 2002 menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu perilaku yang disengaja oleh seseorang individu pada individu lain dan memungkinkan menyebabkan kerugian fisik maupun psikologi. Yang B, pengertian kekerasan pada anak menurut para ahli. Pengertian kekerasan terhadap anak pada mulanya berasal dari dunia kedokteran pada tahun 1946, di mana kekerasan pada anak menurut Andri tahun 2006 yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh individu, institusi ataupun suatu proses yang secara langsung, di mana menurut Andri tahun 2006 kekerasan pada anak adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh individu maupun institusi dalam suatu proses yang secara langsung mengedepankan keselamatan dan kesehatan mereka ke arah pembangunan kedewasaan. Berdasarkan pendapat para ahli tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa kekerasan orang tua terhadap anak adalah suatu peristiwa perlakuan fisik, mental, dan seksual yang sengaja dilakukan oleh orang tua yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak, terhadap kesejahteraan anak, dan memungkinkan menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis, yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak-anaknya. Adapun yang kedua ini faktor-faktor kekerasan terhadap anak. Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu berasal dari diri anak. Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak. Kondisi ini tersebut misalnya anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungan, di mana anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, maupun gangguan tingkah laku. Yang B itu faktor orang tua atau keluarga. Faktor orang tua atau keluarga memang memegang peran penting terhadap terjadinya kekerasan pada anak. Beberapa contohnya ini misalnya itu
pola asuh membesarkan anak dengan kekerasan dan penganiayaan, di mana keluarga sering bertengkar dan mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang tanpa masalah. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu lingkungan luar, di mana kondisi lingkungan juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Di antaranya ini seperti kondisi lingkungan yang buruk, di mana kondisi lingkungan buruk ini dapat mempengaruhi pertumbuhan seorang anak nantinya ke depannya. Jika lingkungan mereka buruk, maka anak tersebut akan mengikuti pola perilakuan terhadap lingkungan tersebut menjadi buruk. Yang keempat ini pelantaran anak. Ketidakpedulian orang tua bahkan guru yang seharusnya bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter anak justru malah melantarkan anak sendiri, di mana di dalam pelantaran anak ini sering sekali anak akan bersikap keras atau bahkan bersikap semena-mena di luar sana. Hal ini terjadi karena sering sekali terjadi karena orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri. Yang kelima ini ada eksploitasi anak. Penggunaan anak dalam pekerjaan atau aktivitas lain untuk keuntungan orang lain, di mana termasuk pekerjaan atau prostitusi anak. Kegiatan ini sebenarnya merusak atau merugikan kesehatan fisik dan mental anak, bahkan dapat merusak juga perkembangan pendidikan, spiritual, moral, dan sosial emosional anak. Sementara menurut Suharto, kekerasan dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama ada kekerasan fisik. Kekerasan anak secara fisik adalah kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak. Yang kedua ini ada kekerasan psikis, di mana kekerasan secara psikis ini meliputi penghinaan kepada anak, penyampaian kata-kata kasar atau bahkan kata-kata kotor yang tidak sepantasnya harus didengar oleh seorang anak. Yang ketiga ini kekerasan seksual. Kekerasan secara seksual adalah kekerasan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, perlakuan seksual terhadap anak yang lebih besar dimaksud adalah dengan melalui kata-kata ataupun sentuhan. Yang keempat ini ada kekerasan sosial. Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup pelantaran anak. Dan adapun pembahasan yang keempat ini adalah bagaimana dampak kekerasan terhadap anak. Yang pertama ini ada akibat pada fisik anak, di mana akibat pada fisik anak ini dapat berupa lecet ataupun dapat berupa hantaman atau bekas luka kepada anak akibat kekerasan atau pemukulan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak. Yang kedua itu juga dapat menyebabkan kematian, karena di mana kekerasan fisik dapat mengakibatkan kematian kepada anak karena kekerasan yang terlalu fatal seperti memukul anak ataupun menunjuk anak. Hal inilah yang mengakibatkan fisik anak sering sekali down ataupun mental anak sering sekali yang down. Yang kedua ini bisa terjadi akibat pada tumbuh kembang anak, di mana pertumbuhan dan perkembangan anak yang menginterpretasikan salah satu pada umumnya lambat anak yang normal, yaitu yang pertama itu ada pertumbuhan fisik lebih besar lambat dari anak normal yang sebayanya. Yang kedua ini ada perkembangan kejiwaan yang mengalami gangguan, yaitu emosi, konsep diri agresif, dan hubungan sosial. Kekerasan bukan saja dilakukan oleh orang tua si anak, namun bisa juga dilakukan oleh orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Nah, untuk itu kita perlu mengupayakan agar kekerasan tersebut sebisa mungkin dicegah atau diatasi. Adapun cara mencegahannya itu yaitu terbagi berdua, yaitu yang pertama itu membantu anak melindungi diri. Maraknya kejahatan seksual yang terjadi belakangan ini tentunya membuat anak semakin khawatir dengan keselamatan anak sendiri. Untuk itu
kita sebagai orang tua, bahkan orang-orang di sekitarnya, harus mampu melindungi anak dari berbagai aspek di luar sana. Misalnya, kita harus melindungi anak dari pergaulan anak maupun dari orang-orang yang memungkinkan untuk mempengaruhi hal buruk kepada anak. Yang kedua itu, laporkan pada pihak berwajib. Jika kita melihat ada orang tua bahkan guru yang melakukan kekerasan pada anak, segeralah laporkan kepada pihak berwajib agar kekerasan fisik ini dapat diatasi dan dapat dicegah pada anak. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari hasil pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, di mana dari uraian pembahasan tentang perkembangan emosi anak dapat disimpulkan bahwa anak memiliki tahap-tahap perkembangan emosi, dan setiap tahapnya ini memiliki keunikan tersendiri, di mana setiap tahap perkembangan emosi orang tua dan guru harus mengetahuinya agar tidak ada penyimpangan seperti kekerasan pada anak. Hak-hak anak dalam perkembangan harus dipenuhi untuk memaksimalkan kecerdasan emosinya. Orang tua agar mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi pada anak. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada salah kata atau tutur bahasa yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.